Ini ya, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudara peserta studi sekalian. Selamat petang, Bapak. Ya, baik. Ini sebelumnya kami mohon maaf, baru bisa sekarang karena memang diberitahu baru tadi malam ya, sekitar jam 10. Dan kebetulan sudah ada beberapa kegiatan sudah terjadwal gitu. Tapi apa namanya, walau apapun itu kan harus siap siaga kan gitu. Baik, untuk hari ini kami akan menyampaikan preview aja apa akan kita pelajari selama 1 semester ini, yaitu berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Nah, mengenai hukum kekayaan intelektual ini dalam berbagai referensi dikenal juga dengan istilah aspek-aspek hukum kekayaan intelektual. Ada juga yang menggunakan itu adalah hak kekayaan intelektual, tetapi sebenarnya terminologi yang paling tepat itu adalah hukum kekayaan intelektual. Kenapa? Karena memang di dalamnya berbagai kekayaan intelektual. Dulu nomenklaturnya ada terjemahan dari IPR, ya, Intellectual Property Right. Terus di tahun 2010 ke atas, istilah R-nya itu hilang, jadi hanya digunakan IP, ya, Intellectual Property. Nah, ketika berbicara di dalam hak kekayaan, ya sudah, untuk kekayaan intelektual itu sudah otomatis itu adalah bagian daripada hak. Jadi right-nya dihilangkan. Nah, itu dalam berbagai referensi di tataran internasional maupun nasional, akhirnya kita juga menggunakan itu. Sementara dia ketika istilahnya masih IPR juga diterjemahkan dalam berbagai istilah. Ada menggunakan hak milik intelektual, hak atas milik intelektual, hak atas kekayaan intelektual, lalu hak kekayaan intelektual. Tapi yang kemudian setelah 2010 ke sini menggunakan istilah hak kekayaan intelektual, tidak ada lagi haknya, langsung kekayaan intelektual seiring dengan perkembangannya dari situ. Nah, ada di dalam sistem hukum kita ada 7 yang termasuk dalam lingkup kekayaan intelektual, yaitu mulai dari hak cipta, ya, merek, lalu kemudian merek itu digabung dengan indikasi geografis, lalu paten, dasar industri. Nah, eh, perlindungan varietas tanaman dan seterusnya, itu intinya dalam sistem perundang-undangan dan hukum kita ada 7 jenis kekayaan intelektual yang sudah diatur. Ya. Nah, bagaimana apa materi kuliah kita, ya tentu standar ya, Bapak Ibu nanti. Kalau kami selalu ya Bapak Ibu menerapkan teori hukum, khususnya nanti teori-teori hukum di bidang kekayaan intelektual dengan objek kajian apakah putusan pengadilan negeri ataukah putusan pengadilan niaga ataukah perundang-undangan kekayaan intelektual. Nah, karena ada 7, boleh Anda salah satu di antara 7. Ya, apa perkembangannya, bagaimana ini kelemahannya, itu. Apa yang kita pelajari selama 1 semester ini? Ya, tentunya hari ini dan semestinya hari ini 2 sesi, tetapi belum ini, ya. Maka kita hari ini hanya perkenalan KBM aja dulu, ya. Nanti setelah itu juga kita akan berbicara aspek hukum perdata. Nah, tinjauan mengenai kekayaan intelektual ini dapat kita tinjau dari berbagai sisi. Dalam aspek hukum internasional tadi, kita terikat kepada konvensi, ya, konvensi-konvensi internasional di bidang perdagangan, termasuk di bidang kekayaan intelektual. Lalu dari segi aspek hukum perdata, ya, bahwa kekayaan intelektual itu di dalamnya itu dia adalah merupakan hak kebendaan. Nah, hak kebendaan.
Nah, ini harus kita penting. Bapak Ibu saat ini berada ya di konsentrasi hukum perdata. Nah, tentu sebagai konsentrasi Recording in perdata, progress. titik anjaknya adalah KUH Perdata atau sering disebut juga Burgerly Red Book. Nah, nanti titik anjaknya dari situ. Jadi dalam aspek hukum perdata, kekayaan intelektual itu termasuk hukum benda yang diatur di buku 2 KUH Perdata. Ya, dia adalah termasuk benda bergerak. Ya, tetapi dalam perspektif sistematika KUH Perdata menurut pembentuk undang-undang, maka kekayaan intelektual itu juga termasuk ya menurut doktrin itu termasuk juga di dalamnya dia hak imaterial. Ya, jadi kita menanggapi tadi aspek internasionalnya, yang kedua KUH Perdata menurut pembentuk undang-undang, yang ketiga KUH Perdata menurut para ahli bahwa dia adalah hak imaterial. Lalu dari situ kita ya dengan memahami itu nanti bersinggungan juga dengan yang disebut aspek pidana dari kekayaan intelektual. Nah, memperbanyak ya mengedarkan tanpa izin, menduplikasi tanpa izin itu dapat merupakan pelanggar, ada aspek perdata, tetapi ada juga aspek pidana di dalamnya, ya. Karena whether delicт hate sebagai salah satu unsur utama dari Strafbar Feit itu, ya perbuatan yang bersifat melawan hukum, gitu. Nah, lalu yang kedua, yang ada selain aspek perdata, aspek pidana, ada juga di dalam kekayaan intelektual itu nanti kita berkaitan dengan aspek administrasi, ya, hukum administrasi negara. Itu nanti ketika berkaitan dengan prosedur tata cara permohonan hak, prosedur tata cara perpanjangan hak. Nah, itu ranah administrasi. Jadi, Bapak Ibu karena kita sudah berada di strata 2, dari dalam setiap ya analisis kasus itu ya boleh salah satu atau tiga di antara tadi aspek perdata, pidana, ataupun administrasi negara dari masing-masing kekayaan intelektual itu Bapak Ibu kaji. Ya. Tapi kembali lagi kami ingatkan di penemuan hukum kita telah clear and correct memahami bahwa apabila kajian Bapak Ibu nanti sebagai tugas akhir itu adalah ya peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, maka yang Bapak Ibu cari, telusuri dan temukan adalah rasio legis dari masing-masing peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual tersebut. Rasio legis ya adalah argumentasi hukum atau dasar hukum mengapa kekayaan intelektual itu diatur dengan suatu undang-undang tersendiri. Itu penemuan hukum kita sudah clear di situ ya. Lalu yang kedua, apabila nanti Bapak Ibu menganalisis putusan pengadilan niaga, pengadilan negeri dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana berkaitan dengan kekayaan intelektual, ya, ataupun mungkin ada putusan MK berkaitan dengan kekayaan intelektual, ataupun putusan PT UN berkaitan dengan kekayaan intelektual, maka yang Bapak Ibu cari, telusuri dan temukan serta analisis adalah rasio desidendi. Rasio desidendi adalah alasan atau pertimbangan atau argumentasi hukum hakim mengabulkan suatu gugatan, menolak suatu gugatan, menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima, atau ya pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, ya dalam perkara pidana hakim. Nah itu jadi itu nanti di situ ya. Jadi supaya nyambung lagi ke tugasnya ya. Nah, oleh karena itu nanti di review hukum perdata kita akan membahas sistematika KUH perdata itu terdiri dari 4 buku. Buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Buku 1 tentang orang perorangan atau keluarga, ya, buku 2 tentang benda, buku 3 itu tentang perikatan, buku 4 itu tentang pembuktian dan daluarsa. KUH perdata itu terdiri dari 1993 pasal. Kurang ya, 7 pasal lagi menjadi 2000. Jadi kalau Bapak Ibu memilih konsentrasi perdata, Bapak Ibu itu sudah dianggap ya menguasai 1993 pasal dalam KUH perdata plus undang-undang nasionalnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus tentu bangga kan, wah buku acuannya aja 1993 pasal ya KUH perdata itu.
Lalu kemudian nanti kita akan belajar hukum benda, ya, perkembangan hukum perdata, supaya Bapak Ibu nanti nyambungnya konsentrasinya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu setelah itu, di pertemuan keempat kita akan berbicara tentang teori kepemilikan. Nah, ini ciri khas S2. Ya. Selalu kami sampaikan dalam berbagai forum atau kesempatan bahwa studi strata 2 itu harus mampu, ya, menelusuri mengidentifikasi teori hukum untuk dapat digunakan. Karena apa? Strata 2 itu adalah transisi dari strata 1 ke strata 2, dan strata 2 itu transisi menuju strata 3. Gitu. Jadi dia nanti ada teori kepemilikan itu pada dasarnya hanya dibedakan menjadi dua. Ada namanya teori kepemilikan individual, ada teori kepemilikan kolektif. Nah, di situ. Nah, nanti di antara pemilikan kolektif, individual dan kolektif itu muncullah yang disebut manfaat sosial. Ya, hak pribadi boleh, tetapi tetap hak pribadi itu bukan sebebas-bebasnya, tetapi dia juga dibatasi oleh kepentingan umum. Maka nanti akan muncul, ya, pada suatu waktu perlindungan itu berakhir, maka benda itu menjadi domain publik, hilang perlindungannya itu. Nah, demikian juga perlindungan kekayaan intelektual. Ada teorinya, ada teori insentif, ya, orang mau di apa namanya membuat karya cipta, ya, karya olah rasa, olah pikir itu karena dia dilindungi, ya, waktu, tenaga, pikiran yang diapain itu dilindungi oleh hukum, sehingga diberikan nanti dia rangsangan atau insentif apabila dia dapat menemukan hasil karya itu. Maka dia ada, nanti kita akan berbicara di situ ada beberapa teori, ya, ada teori insentif dan seterusnya. Lalu kemudian di pertemuan ke-6 kita akan berbicara kedudukan dan pengaturan kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Nah, mulai dari KUH Perdata, kita juga akan berbicara nanti di sekilas sejarah pengaturan mulai dari zaman Belanda itu sudah ada outer, ya, outer res wet itu berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Sampai dengan Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, nanti kita akan catat, pelajarin, ya. Setelah itu masuk ke TS. Nah, lalu kemudian nanti kita akan berbicara yang mengenai hak cipta dan hak terkait atau neighboring right itu. Misalnya yang paling sering hak-hak. Jadi ada orang mencipta, tapi ada juga namanya, ya, yang diberikan perlindungan terkait dengan hak cipta atau neighboring right. Nah, nanti kita akan berbicara di situ. Mulai kapan diatur di Indonesia neighboring right itu? Itu. Biasanya kalau neighboring right itu berkaitan dengan komposer, broadcasting, dan lain-lain. Ya, itu. Jadi bukan original dia. Setelah itu nanti 10 dan 11 kita akan berbicara merek dan indikasi geografis. Kita kembali selalu nadi, norma, asas, doktrin, dan jurisprudensi. Sejak kapan diatur? Ya, dalam bentuk apa? Nanti apa perbedaan pengaturan di undang-undang yang lama sampai dengan undang-undang yang baru? Demikian juga paten, nanti kita akan berbicara. Nah, perbedaan antara hak cipta, merek dengan paten itu selalu dia ada patokannya adalah novelty, ada kebaruan, dan industrial applicable. Jadi ada kebaruan tapi tidak dapat diproduksi massal, bukan industrial applicable, itu bukan paten. Itu, ya. Jadi nanti situ. Lalu kemudian di pertemuan 14, 15, kita akan membahas 4 topik: desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Yang 4 hal ini adalah, ya, kita adopsi dalam perspektif kita, ya, terlibat dalam tata pergaulan internasional, hukum dagang internasional. Kita masuk juga di dalam organisasi WIPO, World Intellectual Property in Organization, ya. Jadi ada kita masuk di situ juga. Lalu kemudian dari situ, ya, memunculkan kamar penyelesaian sengketanya pun tersendiri. Jadi secara kelembagaan dulu di tahun 94 ada GAT, ya, ada gas, ya, kita di Makares itu kan disetujuinya. Nah, kita mulai dari situlah, mulai di tahun
2000 kita undang-undangnya mengatur itu. Desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Ya, itu kalau tadinya kita hanya ingatnya HCPM, hak cipta paten merek. Itu. Nah, dari situ nanti kita akan berbicara ya, setelah itu baru kita masuk luas. Nah, itu ya. Lalu kemudian ya kalau referensi-referensi kami ada sarankan banyak, kalaupun kami masih menggunakan tahun-tahun 2005, 2001, silakan Bapak Ibu mencari nanti tahun-tahun termuda. Ya. Nah, untuk dapat memahami kekayaan intelektual itu selalu urutannya hukum perdata. Bapak Ibu mencari membaca buku-buku hukum perdata, lalu kemudian Bapak Ibu nanti membaca ya hukum benda, lalulah baru masuk tentang kekayaan intelektualnya. Kalau Bapak Ibu hanya masuk langsung mencari referensi buku-buku kekayaan intelektual, ya, maka masih ada nanti hambatannya. Jadi alur berpikirnya memahami kekayaan intelektual itu dimulai memahami hukum perdata, ya, baru kemudian lebih khusus lagi hukum benda, baru masuklah dia ke kekayaan intelektualnya sendiri. Betul. Dari itu ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan ya referensi-referensi di sini kami inventarisasi. Ada juga undang-undang, ya, ada juga artikel. Misalnya Bapak Ibu bertanya bagaimana model penganalisis putusan pengadilan. Nah, kebetulan kami ada beberapa artikel terkait dengan itu. Ya. Bagaimana menganalisis undang-undang ada beberapa juga ya. Nah, ini juga, misalnya ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan nanti dalam hal mempersiapkan tugas akhir ya. Kami selalu ya mengajar di FH Unsurya itu sudah lama ya. Kami selalu menyampaikan itu ya. Tugas akhirnya walaupun nanti fokus tugas akhir itu adalah setelah UTS. Tapi kami di depan selalu menyampaikan seperti ini, previewnya dulu, lalu kemudian apa tugasnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara peserta studi sekalian, ketika kita berbicara misalnya putusan pengadilan dalam perkara perdata, sengketa kekayaan intelektual, ataupun putusan PT UN, ataupun putusan pengadilan niaga, pada dasarnya putusan akhirnya itu dapat dikelompokkan 3. Mengabulkan gugatan atau permohonan, menolak gugatan atau permohonan, yang ketiga adalah menyatakan tidak dapat diterima. Nah, apa bedanya? Kalau mengabulkan dengan menolak, itu sudah masuk pokok perkara, terbukti atau tidak terbukti. Sedangkan kalau dia menyatakan tidak dapat diterima, itu masih berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan. Nah, itu ya. Baru dari situ nanti, ya, ada aspek pidananya tadi, pemidanaan, ya, putusan lepas, ataupun ya, putusan bebas. Nah, itu nanti ya. Ini nanti kami akan perbaiki beberapa hal tadi. Itulah apa namanya yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, kalau ada hal yang nanti ini akan kami sampaikan segera. Yang pasti sebelum pertemuan kedua nanti akan kami sampaikan. Pertemuan 3 dan 4 ya. Itu. Halo? Ya, kalau ada mau didiskusikan silakan. Ya, izin Bapak, selamat. Siap. Oh, Ya. Bapak, ini mohon maaf. Selamat sore Bapak. Selamat sore teman-teman semua. Mohon izin bertanya. Kembali kepada penamaan tadi Bapak. Ini kan sekarang ini terkenal orang yang namanya hak itu hak atas kekayaan intelektual Bapak. Nah, dari segi penamaan itu, jadi yang paling benar itu memang hukum kekayaan intelektual Bapak ya. Terjemahan right itu sudah tidak ada lagi begitu Pak. Ya. Jadi kalau kita telusuri ini Pak. Nggak lihat. Siapa ini? Samsung. Ya, terima kasih Pak Amrullah. Jadi kalau kita lihat gini, dari perspektif sejarah penggunaan istilah itu awalnya hanya dikenal adalah HCPM, ya, hak cipta paten merek. Lalu kenapa itu sejalan juga dengan penggunaan istilah internasionalnya, ya, IPR, Intellectual Property Right. Lalu Ya. kemudian di tahun 2000 apa namanya pengaturan-pengaturan itu dinamis
Terus kemudian dari HCPM itu di tahun ya 90-an kita 87 mulainya ya 87 sampai dengan 97 kita mulai menggunakan istilahnya adalah yang kita gunakan itu adalah eh, Direktorat Jenderal ya hak atas kekayaan intelektual, masih pakai hak. Lalu kemudian di tahun 2000 awal, tahun 99 tahun 2000 awal itu dibakukannya di tahun 2000 itu kita sudah mulai menggunakan istilah ya HKI. Nggak ada lagi atasnya, hak atas kekayaan intelektual kan, sudah berubah menjadi HKI, hak kekayaan intelektual. Lalu di 2015, 2010 lah mulai ya, tapi dalam perundang-undangan kita baru ada di 2012, di 2014, baru secara kelembagaan Direktorat Jenderalnya pun berubah ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, nggak ada lagi haknya. Tadi kan hak atas kekayaan berubah menjadi hak kekayaan intelektual, berubah lagi menjadi kekayaan intelektual. Ini kenapa? Karena ternyata kalau kita baca dalam perspektif filsafat, nah ini kelebihan kita di S2 ini kan, teori hukum masuk, filsafat hukum masuk. Kalau kita telah dalam perspektif filsafat, ketika kita berbicara kekayaan, kekayaan itu termasuk hak imaterial. Jadi sudah ada hak di dalamnya. Mubazirlah menggunakan itu. Maka di dalam tata pergaulan ataupun perdagangan internasional itu, ya mulai tahun 2010 itu sudah lebih banyak ya baik di Asia dimanapun itu menggunakan istilah IP aja, intellectual property, tidak ada lagi right-nya. Walaupun kita di Indonesia secara ininya lebih banyak itu setelah 2014 ya. Tapi Ya, dalam undang-undang juga demikian gitu, Pak. ya, baik, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya Bapak. Ya, Satu hal jadi lagi izin Bapak. siap. Jadi mengenai eh, intellectual property ini, jadi kekayaan intelektual ini untuk bersifat benda dan tak benda gitu Pak ya. Dalam beberapa hal saya mendengar istilah tak benda yang artinya tidak berwujud seperti batik itu Pak. Yang kedua, kalau benda seperti karya-karya yang bisa terlihat, bisa disentuh. Nah, eh, intellectual property ini atau seperti ini bisa berlaku untuk dua itu Bapak ya, benda dan tak benda Pak ya. Bukan. Jadi kalau dalam perspektif KUH Perdata buku 2 di pasal 400 itu ya Ya. 39 sekian itu kita kan mengenal penggolongan benda ya. Penggolongan benda itu ada benda Oh, bergerak atau tidak benda benda. tidak bergerak. Tetapi di Oh, bawahnya lagi ada benda berwujud atau benda tidak berwujud atau oh dalam tidak bahasa akuntansinya tangible, intangible. tangible. Iya. Iya. Lalu kemudian muncul lagi penggolongan berikutnya, ya benda ya bergerak, benda tidak bergerak, tetapi ada juga yang benda bergerak terdaftar. Ya. Ada lagi benda ya bergerak atau benda tidak bertubuh. Nah, ada lagi penggolongannya benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Ada yang menyatakan abstrak, ya, imaterial dengan material atau nyata. Nah, itu. Jadi kekayaan intelektual itu bukan di wujudnya. Kekayaan intelektual itu kan hasil karya olah pikir. Ya. Nah, di situ patokannya. Jadi dia bersifat abstrak, tetapi dapat apa namanya perwujudannya kelihatan, tetapi bukan yang kelihatan itu yang dilindungi gitu maksudnya. Oh, Makanya tadi perbedaan hak cipta dengan paten, perbedaan merek dengan paten hanya dua unsur utama. Mau dimanapun belahan dunia manapun itu paten itu hanya dua unsur utamanya. Ada novelty atau kebaruannya, sehingga itu membedakan dengan yang sebelumnya. Yang kedua, dia industrial applicable, ya. dapat diproduksi massal. Itu. Kalau Ya. dia tidak baru tetapi tidak dapat diproduksi massal, itu bukan paten. Tapi Ya. ini Ya. bukan paten dalam bahasa Melayu Medan ya, lain lagi kalau bahasa kami di Sumatera Utara paten itu lain lagi maknanya.
Yang paling bagus itu maksudnya kalau paten kali kan ya, Iya, betul Pak. baik dan Kira mantap kan patennya, gitu. patenian kata itu Pak. Itu dia kan. Cari obat yang paten lah biar cepat sembuh katanya kan, lain lagi tuh kan gitu. Iya, betul Pak. Nah itu. Jadi ini Oke, kita baik. terminologi hukumnya. Ini semua banyak dari MH2 juga ya. Tapi ini kayak Fredrik ini bukannya mau pidana Fredrik ini, Pak Ketua ini. Dia menambah wawasan baru katanya Pak ke Perdata Pak. Pak Fredrik dipanggil Pak. Keluar dari zona nyaman, Pak. Nggak mau pidana lagi. Kita keluar dari zona nyaman. Apa katanya dia nggak mau dipidana karena takut dipidana Pak. Tapi tesisnya kemarin mau ngambil pidana polisi. Mana Fredrik, Pak Ketua? Ya, Pak, hadir. Ya, nggak jadi pidana. Nggak jadi. Kata Ibu Regita, prospek lebih ke depan lebih bagus. Banyak duit katanya, jadi udah ikut Ibu Regita saja. Wih, berarti ini Bu Bohong, lawyer kita harus parah. bertanggung jawab ini. Bu lawyer harus bertanggung jawab ini. Bohong, Pak. Iya, Ibu Bohong. Regita tuh, Pak. Dia gombal. Wih, Dia ini gombal. berarti Oh, lawyer yang Cirebon itu. harus bertanggung jawab ini. Bu lawyer Cirebon kita ini, Kuningan Cirebon ini harus bertanggung jawab ini. Aduh. Harus, Pak. Dia bertanggung jawab, Pak. Tapi Pak Selamat, tadi Ya, ada teman kita juga di kelas Perdata ini, saya lupa tadi namanya karena dari MH2 atau MH3. Beliau S1-nya mendalami pidana, tapi masuk di sini Perdata katanya Pak. ya, Jadi apa namanya, jadi rame Bapak di Perdata juga. ya. Kalau saya kebalikannya. Saya S1 S2-nya itu murni perdata, S3-nya titik singgung perdata dengan pidana. Oh Jadi gitu. di ininya di diktinya tercatat konsentrasi hukum pidana S3-nya. Oh gitu Pak ya. Ya tapi adalah kebermanfaatan ya Pak, luar biasa Pak. Nah, itu dia. Ya. Nah, Ibu ini Regina juga tuh Pak, dia tadinya pidana Pak. iya, kemarin katanya Bu Regita mau mengangkat tesisnya ini penjual minyak oplosan. Ya. Beralih jadi Gak perdata, jadi, Bu. gak jadi, Pak. Mau ke ini aja. Ambil ke apa? Perdata aja. Ya, perdata Kasus perdata. ambil bisnisnya berarti nanti. Karena di Kita bidang mau nyari ini, Pak, tesisnya yang bersinambung dengan tata negara tuh, Pak. Tapi tetap ada perdatanya gitu. Jadi kayaknya ngebahas undang-undang gitu. Tapi Iya, yang mengarah pengaturan. ke perdata. Ya, berarti tadi mencari rasio legis pengapa diatur kan gitu. ya. Nah ini tadi yang Pak Selamat katakan, jadi bicara haki tadi Pak, hukum intelektual ini tadi bicara bersinggungan dengan administrasi negara ya Pak ya. Ada 3 aspek itu. Ada aspek administrasi negara ketika kita berbicara tata Ya, cara atau prosedur perolehan hak, peralihan hak pendaftarannya gitu. ya. Supaya memperoleh perlindungan dari negara kan gitu. Harus didaftarkan. Jadi sejatinya seperti yang Bapak jelaskan pada semester lalu, hukum sebagai ilmu terapat itu karena saling terkait antara hal-hal bersifat administratif, tata negara, pidana, dan perdata ya Pak ya. Iya, jadi kita Ya, tidak Pak. bisa hitam putih mutlak atau Ya, imut-imut hitam putih mutlak nggak bisa. ya, Karena alhamdulillah Pak, alhamdulillah nyangkut Pak ilmunya Pak. Oh, artinya kan nggak bisa kita hanya perdata, pidana, jadi selalu kita itu memadu, ya, iya, betul. memadu norma untuk menyelesaikan persoalan. Nah, Iya, dalam kehidupan nanti ketika misalnya ini bagi para rekan-rekan advokat ini kan sangat itu kerjanya harian kan memadu norma itu kan ketika dia di posisi apa nanti sehingga dari memadu norma itu dia menghasilkan nanti eksepsi kompetensi absolut kompetensi relatif kan gitu. Oh kakak intelektual ini bukan misalnya mengenai hak cipta misalnya nanti oh bukan ini bukan kewenangan pengadilan niaga melainkan kewenangan pengadilan negeri dalam perkara perdata biasa atau sebaliknya di sisi lain oh ketika diajukan di pengadilan negeri. Oh, ini bukan kewenangan pengadilan negeri sebagai perkara perdata biasa, ini kewenangan pengadilan niaga. Nah, jadi dengan memahami tadi itu kan lex spesialis derogat asas-asas yang sering kami kemukakan di teori maupun di penemuan itu, yaitu tadi selalu kami populerkan itu nadi sebagai pembelajar hukum kita strata 1, strata 2, strata 3 dalam membangun argumentasi tidak akan terlepas dari norma, asas, doktrin atau teori
termasuk juga nanti praktek peradilan jurisprudensi gitu. Tapi izin Bapak, dari teman-teman mohon maaf ini banyak cerita sedikit. Tapi Bapak ini di luar ini saya cerita, ya memang hukum sangat menarik Pak. Itu ada teman Pak di kantor Pak, sudah profesor Pak. Jadi sekarang ambil S1 dan S2 hukum sekaligus. Bahkan ambil kursus ini juga advokat ya. Sudah profesor duluan padahal Pak. Iya. Saya, waduh luar biasa. Ya, Iya. tapi karena memang ada motivasi ternyata dia pada saat menjalankan usahanya, beliau juga dosen dan profesor itu terbentur masalah hukum Pak. Iya. Nah, semenjak itu akhirnya dia bertekad dan dia mengambil S1 sekaligus S2 semacam RPL kemarin. Iya. Sudah selesai. Katanya sih mau ngambil S3 hukum juga. Padahal S3 dia sudah 2, Iya. sudah profesor. Menarik Iya, Pak. Pak. Iya, Iya. ada beberapa memang. Di kelas RPL itu ada bahkan beliau juga pejabat direktoratnya salah satu kampus PTS, mantan dekan, lalu kemudian beliau juga jadi wakil rektor di salah satu PTS, Iya. sudah profesor doktor di bidang ekonomi, lalu kemudian mengambil RPL di kita, masuk semester 2, ini semester 3, juga persiapan nanti mulai September ini dalam rangka penyusunan skripsi, proposal skripsi beliaunya. Iya, iya. Ada juga tokoh populer, Prof. Effendi Ghazali, walaupun beliau mengembalikan gelar profesornya, tapi kan sudah sempat dinobatkan kan gitu. Iya. Mengambil RPL kita juga. Iya. Memang kalau sudah sampai kepada tahap keperluan atau kebutuhan ilmu pengetahuan begini bukan mencari gelarnya Pak. Iya. Sudah betul-betul mencari pengetahuan yang bermanfaat dan ya sangat bermanfaat lah itu Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak, mohon maaf teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pendapat. Iya. Ada nggak yang di antara Bapak Ibu, saudara-saudara peserta studi di sini yang kelas kita konsentrasi hukum perdata ini baru ketemu di semester 3 ini? Sepertinya ada beberapa saya perhatiin namanya. Ketemu di semester 3 ada Bapak dari MH2, MH3 Pak. Kami. Oh, ada ya. 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 Ya selamat bergabung lah, kita kenal di sini lagi gitu. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ya kalau mau Bapak Ibu paralel ya sekalian nanti proposal dipersiapkan lah kan gitu. Kalau mau cepat-cepat gitu proposal tesisnya. Izin Bapak boleh Pak ya dalam 1,5 tahun ini menurut dan tahun kedua bisa nanti kemungkinan belum selesai 2 tahun bisa ujian gitu Bapak. Bisa Tidak nanti, tapi kita kan gini, periodenya kan sampai Februari. Kalau Bapak Ibu nanti November habis UTS langsung sempro, ya, dengan catatan tentu mata kuliah di semester 1-2 tidak ada kendala ya, tidak ada yang tidak lulus. Ya. Semester 3 ini memungkinkan ya. Jadi semester 4 sudah bisa dinyatakan lulus Bapak? Boleh peraturannya? Boleh. Boleh ya? kan? Boleh. Yang sepanjang nanti tentunya walaupun dari segi biaya sama aja tetap Bapak Ibu bayar 4 semester. Iya. Iya. Sudah selesai kuliah. Iya. Udah banyak ini angkatan sebelumnya. Bapak Ibu ini kan angkatan 7 atau angkatan 8 kalau nggak salah, 7 ya. Kita kan mulai 2022 angkatan 7 berarti. Karena ini Pak lama-lama kuliah jadi nggak pengen cepat selesai Pak, banyak teman Pak. Bisa nambah ilmu lagi. Cuman Bapaknya ngajar makin bosen ya kami. Berarti jangan sampai mengandung aliran ini Pak, ikan gabus katanya gitu, semakin cepat semakin gabus katanya. Tapi bukan ikan lele katanya, jangan bertele-tele katanya, gimana lagi. Siap Bapak. Ya. Oke Bapak Ibu, baik ya Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Ya, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Kalau 2 minggu ke depan insya Allah udah akan lancar ya, karena memang terus terang ya karena kami dosen di sini tetap di sini ya diperintahkan baru tadi malam ya harus siap kan gitu. Jadi nggak ada pembelaan yang ini kan gitu. Walaupun harus menyesuaikan, menyelaraskan gitu. Ya, baik demikian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak dosen. Malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Salam sehat. Selalu sehat. Terima kasih Pak. Selamat malam. Sehat-sehat. Baik, malam. Aduh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya mau bilang Pak dosen itu nilainya beliau keren, enak.
Tapi kalau tugas banyak banget nanti. Tulis tangan, siap-siap tulis tangan. Tapi beli orang baik. Nilai itu aman. Bagus lah. Teman-teman, mohon maaf. Ini saya melihat kan kami dari MA1 yang paling dominan bertanya. Tidak apa-apa teman-teman, cair saja. Memang kami di MA1 itu sudah seperti saudara semua, kompak. Jadi kadang dosen itu pusing juga karena diskusi-diskusi panjang sampai lewat waktunya. Saking senangnya teman-teman berdiskusi. Banyak teman-teman yang suka bertanya. Jadi kalau teman-teman MH2 dan MH3, silakan. Kita anggap saja sudah berkawan lama lah, bukan baru. Jadi cair, kita lebih fleksibel supaya mungkin ada yang kurang, ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa bertanya. Begitu, kayak Pak Amirullah, aktif, teman-teman. Karena saya tidak tahu ya, ada dosen yang sering juga melihat dari situasi itu. Suka bertanya, suka Pak Ketua, berbicara. Ya, siap. Pak Ketua tadi itu kesepakatan instruksi dari dosen hukum kontrak tadi, ketua kelas itu harus bisa memfasilitasi dan mengakomodir. Jadi kalau kita ada kumpul-kumpul di kantin atau di kafe itu difasilitasi oleh ketua katanya tadi itu. Nah itu setuju ya? Jangan sibuk Ibu Regita, demo Pak Ketua. fasilitasi buat Yusufia dengan Ibu Regita juga tidak artinya lagi kosong. Oh. Nanti diatur oleh sekretaris Ibu Regita. Karena tadi udah perintah dosen kontrak dan ada kontraknya itu katanya itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Fasilitasi yang selesaikan Ibu Regita. Terima kasih. Selamat malam minggu. Selamat malam ya. Ya. Ibu Olia. Malam, good night, bye-bye.